Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian ya. Harapan saya teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Ada informasi yang penting teman-teman ketahui ya. Judulnya ada dua hal tanda-tanda yang akan terjadinya open minded ya. Nah kita lihat dari awal ya teman-teman ya. Ini informasi dikirim oleh teman kita di grup. Saya melihat ada sekitar 300 lebih pesan yang saya belum baca. Dan ini yang penting buat teman-teman ketahui ya. Apalagi nih. Nah ini. Selamat malam para sahabat Pi Network yang berbahagia, yang penuh optimis tanpa menghiraukan, yang nyinyir apalagi yang munafik dalam andil kita sebagai pioner pelopor di Pi Network yang sabar mengikuti alur proses untuk mencapai progres yang diharapkan ya. Nah, teman-teman ada dua hal tanda-tanda yang akan terjadinya open minded. Satu, telah terjadinya peluncuran berbagai ekosistem ekologi dan utility yang tertera pada DAPP di Pi Browser. Sudah banyak developer yang mengajukan ke developer portal app yang akan terkoneksi ke SDK dan adanya hackathon kedua yang dilakukan Core Team. Dua, Core Team sudah membuka keran QC massal kedua dengan lebih komplit dan peningkatan sistem dengan makin banyaknya yang telah lulus QC. Baru dibuka aja, QC massal telah terjadi peningkatan 18% yang lulus baik terpending maupun pengajuan baru. Tentu ini sebagai hal yang signifikan terhadap keberhasilan QC menuju open minded dan membuka keylog terhadap QC yang terpending maupun macet selama ini ya. Jadi dengan keseriusan dan kerja keras core team selama enclose mainnet ini, open mainnet pasti akan diluncurkan. Jadi tetaplah optimis, fokus, klik petik, jangan terpengaruh terhadap iming-iming untuk melepaskan koin kita. Karena bukan berapa banyak koin yang kita miliki di wallet, tetapi seberapa kuat kita memegang koin tersebut sebagai aset masa depan tanpa terpengaruh dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang mencari cuan instan tanpa mengikuti prosesnya. Jadi tetaplah menjaga aset kita sampai open minded, nanti ketika nilainya sudah fix dan bebas menfiatkan atau melakukan transaksi baik barang jasa dan tentu akan bisa dilakukan lintas batas negara dalam platform Pi Network ya. Nomor berikut ya. Untuk meningkatkan versi aplikasi Pi Network 1.3.134 tentu ada perubahan yang mencolok terhadap menu QC Pi Browser. Jika kita sebelumnya sudah lulus QC, sudah menjadi validator, akan menemui SS seperti gambar terlampir di menu QC, maka itu maintenance dari pihak CT untuk memfilter lagi terhadap fasilitasi yang sudah dilakukan validator sebelumnya itu artinya permohonan QC yang selama ini baik sukses maupun pending akan dilakukan evaluasi oleh core team dan ini akan membutuhkan waktu dan setelah selesai tentu akan kembali seperti semula untuk melakukan validasi kembali sesuai dengan apa yang dikatakan oleh core team ya, terlampir. Nicholas. Ini dari Nicholas. Kami menerapkan algoritma baru yang memerlukan beberapa waktu ke seluruh validator jaringan tidak perlu melakukan apapun dan sebagian besar dari mereka akan segera mendapatkan kembali statusnya secara bertahap. Dan validasi sebelumnya tidak terpengaruh untuk sementara. Salam sukses selalu buat kita semua. Semoga apa yang menjadi fokus kita akan segera terjawab di open minded. Ingat, Pi adalah bernilai bukan berharga seperti aset komoditi. Ada orang berkomentar jadi tertimpa ya. Seperti aset komoditi, tapi Pi mempunyai nilai sebagai digital money karena harga terbatas namun nilai tanpa batas. Berapapun nilai Pi ketika open minded nanti tentu akan sebanding dari, gimana sih ini orang berpesan. Sebanding dari apa yang dilakukan core team dan dukung fondasi yang kuat dari ekosistem ekologi, utility, serta komunitas yang besar yang ada di
berbagai negara itu yang akan membuat nilai pi akan tinggi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini tetap aktif komentar di grup. Tadi saya nggak lihat itu sekitar 300 lebih komentar ya. Nah ini yang kami menerapkan algoritma baru yang membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh jaringan. Validator tidak perlu melakukan apa-apa. Ya ini pesan, sepertinya pesan dari Bang Nicholas ya, sahabat saya. Ini yang tadi saya ini. Kemudian di aplikasi kita itu ada perubahan ya teman-teman ya. Saya sendiri udah berubah juga aplikasi saya. Saya bingung di mana ini centang-centang birunya yang bagian 6 ya. Apa saya nggak ketemu ya. Ya saya sih nggak permasalahkan. Saya nambang aja, nggak otak-atik aplikasi juga teman-teman. Mining aja terus ya, tinggal ikuti prosesnya. Pasti saya yakin bahwa semua ada solusinya, semua ada jawabannya ya. Jadi teman-teman jangan bertanya kepada hater dan jangan terpengaruh dari haters. Minta maaf teman-teman, ya leher saya agak gatal. Jangan bertanya kepada haters dan jangan percaya kepada haters karena tentunya mereka hanya menjerumuskan dan menginginkan kita tidak mendapatkan apa-apa dengan alasan mencerdaskan. Padahal 1 rupiah pun tidak ada andil ya, dan tidak ada apa ya, sok baik lah ya. Sok baik, sok pintar, sok sayang sama orang lain, sok perhatian, tetapi nyinyir. Ya, aplikasi yang saya jalankan udah mulai dinyinyir juga ya, selain uh, Pi Network ya kawan-kawan ya. CDTalk yang saya jalankan mulai dinyinyir. Ya, itu terserah saya dong. Ya. Terserah saya mau review apa, mau jalankan apa, itu terserah saya. Kalau lu bilang salam cerdas sih, saya udah prediksi sebelumnya. Namanya usaha. Ya. Saya nggak rasa rugi kok ya. Lo kok kamu yang sok-sok rasa korban begitu ya. Aneh dan ajaib, lu gimana sih? Para haters-haters ini ya. Sok-sok peduli ya. Sok peduli ya. Tetapi deh ngeri. Ngeri nyinyirnya. Memang kulit sama isi itu beda. Jadi sok-sok peduli katanya kawannya. Sok peduli ya, cerdas supaya ini, padahal pioners juga atau teman-teman yang menjalankan aplikasi kan tahu resiko. Ya, menyukai itu kan. Jadi makanya jadi orang itu kalau memang jalan aplikasi juga jangan rewel-rewel ya. Oke, saya rasa itu aja. Salam kebaikan.